Oke, kita mulai dari Ctrl plus A yang berfungsi untuk menyeleksi atau memilih semua teks. Nah, kita tekan Ctrl plus A secara bersamaan, maka semua teks akan terblok secara otomatis. Next, kita ke Ctrl plus B, yaitu berfungsi untuk menebalkan huruf yang dipilih. Contohnya kita ingin bold yang ini. Nah, kita nggak perlu lagi ke atas, jadi kita hanya tekan Ctrl plus B saja. Kita contoh lagi satu. Nah, jadi kita nggak perlu repot-repot ke atas ribbon. Next, kita ke Ctrl plus C yang berfungsi yaitu menyalin atau menggandakan teks. Kita tekan saja Ctrl plus C, maka secara otomatis maka akan tercopy. Untuk melihat kopiannya, kita akan paste di bawah teks ini ya. Nah, ya jadi begini akan terlihat pesan atau kopian yang kita copy tadi. Next, kita ke Ctrl plus D, yaitu memilih jenis font. Nah, misalnya kita milih yang ini ya. Pertama kita blok dulu dengan Ctrl plus A, lalu kita pilih yang mana mau, misalnya ini. Kita oke kan. Nah, nah begini, yaitu berfungsinya untuk memilih jenis font. Next, kita ke Ctrl plus E, yaitu untuk perataan tengah. Pertama kita blok dulu, misalnya kita ingin blok yang ini, lalu kita klik Ctrl plus E secara bersamaan. Nah, dia akan langsung menjadi rata tengah ya. Next, kita ke Ctrl plus F, yaitu fungsinya untuk temukan kalimat atau kata. Jadi kita nggak perlu cari repot-repot ke teks itu ya. Jadi kita tinggal ketik apa yang mau kita cari. Misalnya kita ingin mencari kata individu, kalau kita ketik individu di pencarian, nah nanti itu akan langsung muncul apa yang kita cari tadi. Nah, di sini dia ya kata individunya. Oke, next kita ke Ctrl plus G, itu fungsinya untuk pergi ke halaman mana. Misalnya contoh ke halaman 3. Nah, secara otomatis kita ke halaman 3. Jadi kita nggak payah nge-scroll sampai bawah mouse ke halaman yang keberapa ya. Oke, next kita ke Ctrl plus H, itu fungsinya untuk temukan kalimat dan diganti. Misalnya kita nyari kata kalimat, kita rubah misalnya jadi merupakan ya, begitu. Oke, terus kita ke Ctrl plus I, yaitu berfungsi untuk membuat tulisan miring. Nah, oke. Lanjut kita ke Justify, Ctrl plus J, yaitu membuat rata kiri kanan atau seimbang ya. Nah, kita tinggal tekan Ctrl plus J, maka secara otomatis akan menjadi rata kanan dan rata kiri. Next kita ke Ctrl plus K, yaitu fungsinya memasukkan alamat tautan. Nah,
kita cari mau tautan apa yang kita pakai, lalu kita okekan. Nah, misalnya kita taruh tautannya di sini. Nah, maka dia akan muncul ya. Lanjut kita ke Ctrl plus L, yaitu fungsinya untuk membuat teks rata kiri. Nah, begini ya, rata kiri. Next, kita ke Ctrl plus N, itu fungsinya untuk menggeser penempatan paragraf ke kanan. Nah, kita klik, ya, maka paragraf akan ke kanan. Next, kita ke Ctrl plus N, yaitu fungsinya membuka dokumen baru. Nah, di sini dia akan membuka dokumen baru, ya. Next, kita akan ke Ctrl plus O, yaitu fungsinya untuk membuka dokumen atau berkas yang sudah ada ya. Bisa dilihat. Next, kita ke Ctrl plus P. Fungsinya tuh mencetak dokumen. Nah, tempat mencetak atau ngeprint di Ctrl plus P. Oke, next kita ke Ctrl plus Q, yaitu fungsinya untuk menghapus pengaturan yang ada. Contohnya kita buat peraturannya, misalnya buat perataan tengah, kita blok dulu. Nah, lanjut kita buat perataan tengah. Nah, lalu kita ke Ctrl plus Q, maka peraturan yang kita buat pertama tadi akan terhapus, yaitu fungsi dari Ctrl plus Q. Nah, kita contohin lagi satu. Misalnya ini satu, ya, kita buat peraturan yang ini, lalu kita Ctrl plus Q kan. Nah, maka yang satu ini yang sudah kita buat akan terhapus. Ya, begitu ya teman-teman. Next, kita ke Ctrl plus R, yaitu fungsi untuk membuat teks rata kanan. Nah, begini ya teman-teman fungsinya. Next, kita ke Ctrl plus S, yaitu fungsinya untuk menyimpan dokumen yang kita buat. Nah, tinggal kita save. Misalnya di brosur. Oke, tinggal kita pilih oke kan saja nanti ya teman-teman. Oke, next kita ke Ctrl plus T, yaitu fungsinya untuk menggeser tabulasi bawah ke kanan. Nah, kita misalnya ini kita kasih contoh. Nah, maka yang di bawah akan menjadi ke kanan ya teman-teman. Next, kita ke Ctrl plus U, fungsinya itu membuat garis bawah. Nah, kita tekan Ctrl plus U. Pertama kita blok dulu, lalu kita tekan Ctrl plus U nya, maka teks yang kita pilih tadi akan menjadi garis bawah atau underline ya. Oke, next kita ke Ctrl plus V atau face ya, menempel salinan. Misalnya kita ingin mengcopy yang ini, pertama kita copy dulu teksnya. Misalnya kita yang ini, kita copy ya, Ctrl plus C, lalu kita copy paste, yaitu dengan Ctrl plus P. Di bawah sini kita paste, Ctrl plus V nya. Nah, begini fungsi dari Ctrl plus P. Next, kita ke Ctrl plus W, yang artinya keluar dari berkas atau dokumen ini. Nah, oke, tinggal kita pilih oke kan saja ya.
Next kita ke Ctrl plus X, yaitu fungsi untuk memotong teks atau cut ya. Contohnya ini kita cut, tinggal Ctrl plus X, maka dia akan terpotong ya teksnya. Baik, kita contoh lagi misal yang ini. Nah, dia akan terhapus atau terpotong. Next kita ke Ctrl plus Y dan ke Ctrl plus Z. Itu fungsinya yang Y itu mengembalikan perintah yang dibuat, sedangkan Z yaitu untuk membatalkan perintah yang telah dibuat sebelumnya. Baik, kita yang ke Ctrl Z dulu, yaitu untuk membatalkan perintah. Misalnya kita buat perintahnya yang begini dari peratan tengah. Nah, kita Ctrl plus Z, maka dia akan membatalkan perintah yang telah kita buat. Nah, kita klik Ctrl plus Z, nah maka dia akan membatalkan perintah yang kita buat. Next, yang terakhir yaitu Ctrl plus Y, yaitu mengembalikan perintah yang telah dibuat. Nah, tinggal kita Ctrl plus Y saja, maka akan kembali seperti semula yang kita buat.